Selamat datang di channel Kelas Enjoy. Hari ini kita bahas teori modernisasi dan teori gerakan sosial. Jangan skip materinya ya. Selamat belajar dan jangan lupa berdoa. Halo semuanya, coba bayangin deh dua hal ini sejenak. Pertama, ada kampanye anti-bullying atau anti-perundungan yang mungkin sering banget kalian lihat di lingkungan sekolah. Terus, bandingin sama pergeseran gaya hidup kita sekarang gara-gara teknologi dan aplikasi modern yang mengubah cara sebuah negara beroperasi. Kelihatannya nggak nyambung kan? Tapi percaya atau enggak, dua hal ini sebenarnya adalah dua mesin utama yang terus muter dan dorong masyarakat kita buat maju. Di sesi explainer kali ini, kita bakal bedah habis-habisan gimana masyarakat itu bisa berubah. Entah itu didorong secara organik oleh kekuatan rakyat dari bawah, atau malah ditarik secara terstruktur oleh sistem dari atas. Nah, buat peta jalan kita hari ini ada 4 agenda utama. Pertama, kita bakal membedah teori gerakan sosial. Kedua, melihat 4 jenis gerakan sosial. Ketiga, beralih ke teori modernisasi. Dan terakhir, kita cari tahu kemana arah perubahan ini membawa kita. Selamat datang di Kelas Enjoy! Bantu subscribe ya! Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, membedah teori gerakan sosial. Mari kita bahas mesin perubahan yang pertama. Ini adalah perubahan yang organik, lahir langsung dari masyarakat itu sendiri. Sosiolog Piotr Stomka di tahun 2009 mendefinisikan teori ini sebagai sesuatu yang lahir dari satu pemicu utama. Tebak apa? Yap, ketidakpuasan. Jadi, ketika orang-orang merasa nggak puas sama suatu kondisi di masyarakat, mereka bakal mengorganisir diri. Ini tuh sebuah tindakan kolektif bareng-bareng. Tapi serunya, mereka ini nggak sekaku organisasi formal loh. Mereka punya derajat spontanitas yang tinggi, nggak melembaga, dan bentuknya seringkali nggak konvensional. Mereka bersatu demi satu tujuan, perubahan. Tujuannya bisa positif, kayak mau memperkenalkan nilai budaya atau politik baru, atau bisa juga negatif, misalnya mencegah perubahan karena mereka ngerasa ada pergeseran nilai yang nggak pas buat mereka. Terus, gimana sih cara gerakan ini berinteraksi sama perubahan itu sendiri? Nazi Tomka ngejelasin ini lewat 3 status. Gerakan sosial bisa jadi penyebab utama yang memulai sebuah perubahan, bisa cuma sekedar dampak dari proses sosial yang lagi jalan, atau yang ketiga jadi mediator alias kendaraan pembawa perubahan tersebut. Dan ini yang krusial banget. Menurut Situmorang, sejarah udah ngebuktiin kalau peralihan dari satu peradaban ke peradaban lain itu jarang banget mulus dan damai. Seringnya perubahan itu harus didobrak lewat aksi-aksi kolektif yang aktif, kayak gerakan buruh, gerakan petani, atau gerakan mahasiswa. Intinya, gerakan sosial sama perubahan itu punya hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dari dalam maupun luar masyarakat. Lanjut ke bagian 2, 4 jenis gerakan sosial berdasarkan klasifikasi dari David Eberle. Mari kita lihat gimana bentuk gerakan dari akar rumput ini bisa dikategorikan. Matriks ini ibarat contekan pamungkas kalian buat paham materi ini luar dalam. David Eberle memetakan gerakan sosial berdasarkan 2 hal. Pertama, siapa sih target perubahannya? Apakah cuma individu atau langsung ke masyarakat luas? Kedua, seberapa besar ruang lingkup perubahannya? Apakah sebagian aja atau perombakan total? Kalau 2 dimensi ini disilang, kita dapat 4 jenis gerakan sosial. Mari kita bedah satu persatu dengan cepat. Yang pertama, kita punya alternative movement. Sasarannya itu individu, dan ruang lingkup perubahannya cuma sebagian. Maksudnya, gerakan ini nggak menuntut orang buat ngubah 100% jalan hidupnya, tapi cuma menargetkan satu kebiasaan atau perilaku spesifik aja. Ini sering banget kita temuin sehari-hari. Contohnya, kampanye bahaya narkoba, kampanye anti tembakau, atau kampanye anti perundungan di sekolah. Tujuannya sangat terarah pada satu kebiasaan buruk yang pengen diperbaiki. Kedua, redemptive movement. Targetnya masih sama nih, yaitu individu. Tapi, ruang lingkup perubahannya sekarang menjadi total atau menyeluruh. Gerakan ini bertujuan buat merombak seluruh jalan hidup seseorang. Contoh paling pas dari teks kita adalah gerakan keagamaan. Gerakan semacam ini membimbing seseorang buat bertobat, ninggalin kehidupan lamanya secara total, dan balik ke jalan yang benar sesuai ajaran agama. Jadi, ini bukan sekedar ngubah satu kebiasaan kecil, melainkan transformasi diri secara penuh. Ketiga, reformative movement. Sekarang kita geser targetnya, bukan lagi individu, tapi masyarakat luas. Cuma, ruang lingkup perubahannya tetap parsial atau sebagian. Gerakan ini berusaha memperbaiki aspek spesifik dari sistem sosial tanpa harus ngehancurin sistem itu secara keseluruhan.
Contoh yang brilian banget buat ini adalah gerakan emansipasi wanita. Mereka menuntut kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan di ruang publik, di dunia pendidikan, dan juga pekerjaan. Mereka ngubah struktur masyarakat, tapi fokus pada satu isu spesifik yang sangat penting. Dan yang terakhir, di ujung spektrum yang paling ekstrim, ada transformative movement. Di sini, targetnya masyarakat luas, dan ruang lingkup perubahannya adalah total dan menyeluruh. Gerakan ini nggak tertarik buat sekedar memperbaiki sistem yang ada. Mereka mau meruntuhkannya dan menggantinya sama tatanan yang benar-benar baru. Contoh sejarahnya adalah gerakan rejim komunis di Tiongkok, yang tujuannya mengubah seluruh tatanan kehidupan masyarakat menjadi masyarakat komunis. Pokoknya semuanya dirombak habis. Masuk ke bagian 3, memahami teori modernisasi dan tahap tinggal landas. Kalau sejauh ini kita udah ngeliat gimana masyarakat mendorong perubahan dari bawah ke atas, sekarang kita lihat mesin perubahan kedua. Gimana jadinya kalau negara yang dorong perubahan dari atas ke bawah? Menurut sosiolog Davis Lerner, teori modernisasi itu berangkat dari pemikiran kalau negara-negara terbelakang itu punya banyak kekurangan. Nah, buat bisa berubah, mereka harus meminjam dan nerapin karakteristik dari negara-negara yang udah maju. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa mencapai tahap yang disebut tinggal landas atau take off, dan akhirnya bisa ngikutin jalur pembangunan negara-negara industri di barat. Ini adalah perubahan yang sangat terstruktur dan disetir langsung oleh tujuan ekonomi nasional. Terus, apa sih yang sebenarnya terjadi waktu transisi modernisasi ini berjalan? Eva Etzioni Halevi sama Amitai Etzioninan mencatat ini sebagai sebuah revolusi demografi. Coba deh perhatiin gimana satu perubahan bisa memicu efek domino yang luar biasa. Awalnya angka kematian dan kelahiran menurun yang otomatis mengubah struktur populasi. Kemudian, pengaruh institusi tradisional kayak keluarga besar dan agama mulai memudar. Fungsi pendidikan yang tadinya dipegang keluarga, sekarang pindah ke sistem pendidikan formal. Dari sisi politik dan sosial, struktur feodal yang kaku berubah jadi birokrasi modern, menciptakan sistem pelapisan kelas yang jauh lebih terbuka. Dan pada akhirnya, ini semua memunculkan kebudayaan massa, perekonomian pasar, dan industrialisasi secara besar-besaran. Bener-bener efek domino yang mengubah segalanya kan? Biar kebayang seberapa terstrukturnya mesin modernisasi ini, coba kita lihat kutipan dari Samuel P. Huntington di bukunya The Change to Change. Pandangannya kaku banget, dia bilang, proses ini bersifat bertahap, homogen, dan selalu progresif, alias bergerak maju terus dan jangka panjang. Dan perhatiin ide yang paling mencolok di sini. Wujudnya selalu berupa proses Eropanisasi, Amerikanisasi, atau Westernisasi alias pembaratan. Dalam kacamata ini, menjadi modern itu sama dengan menjadi seperti barat. Sebuah konsep yang sangat kuat dan pastinya sering jadi bahan perdebatan. Sekarang kita sampai di bagian keempat. Kemana arah perubahan? Kita udah ngebedah dua mesin raksasa ini. Tapi yang jadi pertanyaan, gimana sih keduanya beroperasi di dunia nyata kita sekarang? Kalau dirangkum, kelihatan banget kontrasnya ya. Di satu sisi ada gerakan sosial yang organik, tumbuh dari bawah ke atas, didorong sama emosi ketidakpuasan, dan seringnya meledak secara spontan dan gak konvensional. Di sisi lain ada modernisasi, terstruktur, ditarik dari atas ke bawah sama negara, didorong oleh target rasional buat tinggal landas, dan bergeraknya secara kaku, bertahap, menuju model negara maju. Keduanya ini saling bertabrakan, berinteraksi, dan bareng-bareng ngebentuk realitas peradaban kita saat ini. Malah, nggak jarang modernisasi itu sendiri nyiptain ketidakpuasan yang akhirnya ngelahirin gerakan sosial baru. Dinamika tadi membawa kita ke satu pertanyaan penting buat kalian renungkan. Mengingat Huntington bilang kalau modernisasi itu identik sama pembaratan, tapi di saat yang sama kita tahu gerakan sosial punya kekuatan buat nolak hal itu dan ngebawa nilai baru. Apakah kemajuan kita tuh harus selalu berarti westernisasi? Atau mungkinkah ketidakpuasan dan gerakan sosial di masyarakat kita sebenarnya lagi merintis sebuah jalan peradaban alternatif yang sama sekali baru, yang belum pernah diprediksi sama teori-teori barat? Coba pikirkan. Terima kasih udah ngikutin sesi explainer kali ini dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya. Terima kasih sudah mengerjakan soal dengan baik. Jangan lupa subscribe channel Kelas Enjoy dan Terima kasih. Terima kasih. silakan.